Innallaha lazu fadlin 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sungguh Allah mempunyai karunia yang besar terhadap manusia. Akan tetapi banyak manusia yang tidak pandai berterima kasih, yang tidak pandai memanfaatkan karunia tersebut, tidak pandai bersyukur kepada Aku, kata Allah, padahal dia sadar kita semua akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban itu. Sejauh mana kita memanfaatkan apa yang dikaruniakan oleh Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya seorang mukmin haruslah senantiasa mensyukuri akan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Syukur atas nikmat iman, syukur akan nikmat Islam, syukur akan nikmat petunjuk, serta syukur atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita semua. Sebab semua itu adalah merupakan karunia terbesar yang datangnya dari Allah kepada kita semua, untuk kita memperbaiki bekal kita dalam rangka perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban, ketika hendak menghembuskan nafas terakhir, dalam 3 ungkapan sahabat Sya'ban mengucapkan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa bukan semuanya? Dan kenapa bukan yang lebih baru lagi? Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Sya'ban adalah sahabat Rasulullah yang tinggal di pelosok pedesaan jauh dari perkotaan tempat tinggal bersama dengan sahabat yang lain, bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajin melaksanakan ibadah jamaah salat subuh bersama Rasulullah. Suatu ketika Rasul tidak melihat di mana Sya'ban yang biasanya duduk di pojok masjid, yang datang lebih awal, yang selalu mengumandangkan azan dan lain sebagainya. Maka Rasul pun bertanya akan keberadaan sahabat tersebut. Beberapa hari tidak datang melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama dengan Rasul. Lalu sahabat menginformasikan, menyampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tersebut dalam keadaan sakit. Usai melaksanakan sholat subuh di pagi hari, berangkatlah Rasulullah bersama sahabat yang lain guna menemui sahabat Sya'ban yang tidak datang berjamaah bersama Rasul pada waktu itu. Sesampainya di sana, ditemui oleh istri Sya'ban. Apa kabar dengan Sya'ban, wahai Ummah Sya'ban? Lalu istrinya menjawab, Sya'ban telah tiada. Sya'ban telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang membuat satu pertanyaan buat saya, wahai Rasulullah. Kenapa di akhir hayat Sya'ban, detik-detik terakhir daripada ajalnya mengatakan kenapa tidak lebih jauh lagi? Ya Rasul, kenapa Sya'ban mengatakan di akhir saat hayatnya mengatakan kenapa tidak semuanya? Dan kenapa tidak yang lebih baru lagi? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kisah inspirasi untuk menyadarkan diri kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gambaran di atas memberikan suatu cerita, memberikan suatu gambaran iktibar kepada kita semuanya. Ternyata Sya'ban, salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal jauh di perkampungan sana, jauh-jauh sebelum datangnya waktu subuh, beliau sudah berjalan dari rumahnya menuju ke masjid untuk bersalat jamaah bersama dengan Rasul. Bisa dikatakan sampai sekian kilometer. Setiap hari demikian. Ternyata inilah satu jawaban yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri Sya'ban, bahwa wahai Ummah Sya'ban, suamimu adalah salah seorang yang rajin menunaikan sholat subuh berjamaah walau datangnya dari jauh sekalipun.
Namun di akhir hayatnya mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Dan kenapa tidak lebih jauh lagi? Ternyata alangkah indahnya jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat akhir hayat menjelangnya daripada Sya'ban, Allah menampakkan daripada nilai-nilai pahala yang diperuntukkan kepada Allah kepada Sya'ban akan tekad dan niatnya. Jalan kaki dari sekian kilometer untuk datang ke masjid guna melakukan sholat jamaah bersama dengan Rasul dan para sahabatnya. Bagaimana dengan kita jamaah Jumat yang berbahagia? Inilah salah satu contoh yang diperlihatkan, yang dikisahkan kepada kita semuanya, bagi kita yang selalu dalam keadaan sehat. Kita yang mendengarkan suara azan panggilan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan dikumandangkan. Apatah lagi di waktu subuh, dekat tempat tinggal kita ke masjid. Tidakkah tergerak hati kita untuk sedikit melangkahkan kaki menuju ke masjid guna kita melaksanakan salat subuh berjamaah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi dalam keadaan sehat walafiat, mampu untuk melangkahkan kaki, punya kendaraan untuk menggerakkan kita menuju ke masjid. Inilah kenapa tidak lebih jauh lagi. Andaikan perjalanan jauh itu lebih jauh lagi, tentu sahabat Sya'ban akan melakukannya. Masya Allah, suatu karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengimani akan nikmat dan indahnya surga yang ditampakkan oleh Allah kepada Sya'ban menjelang akhir hayatnya. Lalu yang kedua, kata Sya'ban, kenapa tidak semuanya? Pernah suatu ketika Sya'ban dengan satu roti, sebutir roti, hendak dimakan, lalu ada seekor kalbun, anjing yang lewat di hadapannya. Diberikan sepotong-potong roti tersebut kepada anjing itu. Masya Allah, di akhir hayat Sya'ban mengigau dengan ungkapan, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semua roti itu diberikan kepada makhluk tersebut? Luar biasa hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya pemberian, sedekah, infak dan lain sebagainya. Dalam keadaan tidak memiliki apa-apa tetapi masih mampu untuk menolong makhluk Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kalau itu kita tujukan terhadap sesama kita manusia. Dalam kondisi seperti ini, tentu kita sama dituntut untuk meningkatkan rasa kepedulian sosial kita terhadap saudara-saudara kita. Jangankan kepada manusia, bahkan terhadap seekor makhluk Allah sekalipun, Allah akan lipat gandakan. Dan diperlihatkan kepada Sya'ban betapa karunia, betapa janji Allah diperlihatkan kepadanya akan sepotong roti yang dia berikan kepada seekor makhluk tersebut. Maka dia mengatakan, kenapa tidak semuanya? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ungkapan yang ketiga, Sya'ban mengatakan, kenapa tidak yang lebih baru lagi? Ketika suatu saat di musim dingin di kota Madinah, ada seorang, katakanlah mungkin seorang pengemis. Dilihatnya tidak memiliki pakaian yang cukup untuk melindunginya dari hawa dingin. Lalu Sya'ban memberikan selimut. Itu pun selimut bekas. Di akhir hayat, Sya'ban mengatakan, kenapa tidak yang lebih baru lagi? Maka alangkah indahnya ketika kita mampu memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita, adalah hal-hal yang lebih baik. Paling tidak kadarnya masih dapat digunakan dengan baik meskipun itu tidak dalam keadaan baru. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengingat ayat yang tadi khatib bacakan, wa fi anfusikum afala tubsirun.
Ayo pandangi diri kita. Lihat diri kita, koreksi diri kita. Afala tubsirun? Tidakkah engkau memperhatikan betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, wahai manusia? Sejak awal sampai sekarang, berapa banyak uang yang harus kita bayarkan seandainya oksigen yang kita hirup setiap hari Allah menuntut bayaran berupa rupiah kepada kita semuanya. Tentu tidak akan mampu untuk kita membayarnya. Allah hanya meminta kita untuk bersujud, menjadi mitranya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga karena sombong. Kesombongannya dia tidak hanya menyembah kepada Adam, tidak bersujud kepada Adam. Ketika Allah perintahkan iblis bersujud kepada Adam. Kala itu iblis dalam surga, makhluk Azazil. Lalu bagaimana dengan kita yang enggan untuk bersyukur, bersujud, menghamba kepada penciptanya Adam, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah iblis sendiri terusir dari surga karena enggan untuk bersujud kepada Adam, lalu kita enggan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Dan kepada dirimu, apakah engkau tidak memperhatikan? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang mengingatkan kepada kita akan harusnya, akan wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun, di surat Al-Baqarah 243. Kemudian terulang pada surat Yunus ayat yang sama. Innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sungguh Allah mempunyai karunia yang besar terhadap manusia, akan tetapi banyak manusia yang tidak pandai berterima kasih, yang tidak pandai memanfaatkan karunia tersebut, tidak pandai bersyukur kepada Aku, kata Allah, padahal dia sadar kita semua akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban itu, sejauh mana kita memanfaatkan apa yang dikaruniakan oleh Allah. Maka jauh-jauh Rasulullah mengingatkan, Iqtanim khamsan qabla khamsin. Jaga dong 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya adalah nikmat umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat kemampuan untuk memberi, kala nikmat kemampuan kekayaan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat kala masih muda, untuk kita giat melakukan ibadah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat-ayat yang lain berulang kali Allah mengingatkan, wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kesyukuran bukan untuk Allah, rasa syukur adalah untuk diri kita sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tidak ada jalan bagi orang yang beriman melainkan menyikapi 2 hal atas karunia Allah yang diberikan kepada kita dalam kondisi apapun. Itu selalu bersyukur dan bersabar. Bahkan meminta pertolongan kepada Allah pun dengan wasta'inu bis sabri was shalah. Salah satunya syukur, salah satunya salat. Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan aktivitas ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak pernah memaksakan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rangkaian cerita, ayat dan hadis yang khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit mampu untuk mengurai kesadaran kita bersama, terutama diri khatib, dalam rangka menyadari untuk kita mensyukuri
akan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebelum ajal menjemput kita, sebelum kematian tiba menghampiri kita, mari kita sama mengoreksi diri kita. Bagaimana persiapan kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala? Pada saat seperti apa Allah memanggil kita? Dan dalam kondisi bagaimana Allah menjemput kita? Dalam doa kita selalu memanjatkan, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu akan akhir hayat yang baik, ya Allah. Tidak banyak kisah-kisah orang-orang yang faham akan agama, orang-orang yang hafal akan Al-Quran. Semoga tidak terjadi pada diri kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyak kita memohon, ya Allah, as'aluka husnal khatimah. Berikan kami akhir yang baik. Berikan kami akhir yang baik. Akhiri hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kiranya memberikan manfaat bagi diri sendiri dan kepada jamaah. Sekali lagi, khatib mengajak untuk kita sama melihat di dalam diri kita. Sejauh mana kita memanfaatkan dengan baik karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang mampu untuk konsisten mensyukuri nikmat Allah, dan semoga kita tergolong orang-orang yang diakhirkan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.